Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahibatihi wa bani, serta dari istri dan anak-anaknya. Allah menjanjikan ketika sangkakala itu dibunyikan sehingga memekakkan telingamu, sehingga kau sadar kau adalah manusia yang memiliki kewajiban untuk menyembah Allah, untuk senantiasa memperjuangkan kebaikan, untuk senantiasa memperjuangkan keadilan, kebenaran. Ketika kau sadar engkau adalah manusia yang memiliki tanggung jawab atas segala perbuatanmu, baik buruk, benar salah, engkau harus mempertanggungjawabkan kelak di hari pembalasan. Ketika sangkakala itu berbunyi, engkau tidak akan peduli lagi dengan saudara-saudaramu, engkau tidak akan peduli lagi dengan ayah dan ibumu, bahkan engkau tidak akan pernah peduli lagi dengan istri dan anak-anakmu yang ketiga-tiganya itu engkau begitu cintai, engkau begitu yakini kasih dan sayang mereka, engkau begitu yakini bahwa kebahagiaanmu itu hanya bisa dicapai ketika engkau berdekatan dengan saudaramu, dengan ayah dan ibumu, dengan istri dan anak-anakmu. Kesadaran ketika yang memekakan telinga itu artinya keluarlah segala macam bentuk bisikan-bisikan lanatullah yang dulu menjadi sarang di pembuluh darahmu, sarang di urat nadimu. Bagaimana engkau dulu melalaikan perintah Allah, betapa dulu engkau begitu menyombongkan diri dengan kejahatan, dengan kesombongan, dengan kemaksiatan yang kau lakukan. Keluar itu sehingga kau sadar, wow, ternyata hidup ini hanya masalah tentang menyembah kepada Allah, tidak lebih tidak kurang. Godaan-godaan lanatullah tentang was-was itu luar biasa akan kehidupan. Takut tidak memiliki masa depan, sehingga engkau menghalalkan segala cara. Termasuk adalah bagaimana engkau mengambil hak yang bukan milikmu. Yang penting keluargaku senang, keluargaku gembira, keluargaku bahagia. Tidak peduli dengan keluarga orang lain, tidak peduli dengan penderitaan-penderitaan yang diakibatkan dengan menghalalkan segala cara itu. Keluar itu seluruh elemen-elemen kejahatan di dalam tubuhmu sehingga engkau sadar, aduh, engkau berlari dari kepastian ketika melihat yang sudah kita bahas sebelumnya, api yang sangat besar yang membara di depan, kitab sijin yang menghimpitmu dari belakang. Pada saat itu, aduh, ternyata benar Muhammad bukan pembohong, bukan pendusta. Aduh, mati kutuh. Kalau kata orang yang ada di Indonesia itu namanya mati kutu, beringket, tidak bisa bergerak. Lain dengan mereka yang mendapat kitab alien, kebaikan-kebaikan mereka yang sebesar biji zarah pun akan diingatkan oleh Allah, karena Allah sendiri yang berjanji, aku yang mencatat setiap kebaikanmu manusia dengan saksi para malaikat, sehingga setiap kebaikan yang aku catat, para malaikat-malaikat itu akan mengamini. Benar memang. Si Fulan itu dulu ketika melihat batu di tengah jalan, dia berhenti, dia singkirkan batu itu. Mungkin tidak terlihat seberapa kebaikan itu, namun ketika ada sebuah truk yang sangat besar, lalu dia menabrak batu yang kecil itu, bisa mengakibatkan oleng sehingga akan terjadi tabrakan beruntun. Kita tidak tahu akibat dari sebuah kebaikan yang kita jalankan. Allah catat, Allah janji, sehingga wajahmu berbeda dengan yang mendapat kitab sijin. Engkau melihat gerbang surga itu terlampau dekat sehingga engkau menjadi bingung, itu orang kenapa?
ketakutan berbagai macam rupa itu, dan wujudnya sungguh aneh-aneh seperti yang banyak ditafsirkan oleh para ulama, para kiai, para imam, para wali, para ayatullah. Dulu engkau bagaimana menghalalkan genosida, berbeda macam engkau penggal, berbeda keyakinan engkau penggal, dengan alasan hanya sebenarnya ingin mengambil tanah, ingin mengambil kekayaan negara lain. Dulu engkau begitu berjuang kerasnya, melakukan berbagai macam manipulasi. Yang penting anak dan istriku senang, aku mencintai mereka. Memang sangat sulit untuk mengaplikasikannya, apalagi ketika suatu hal yang jalim itu dianggap suatu hal yang normal. Apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Kita kalau tidak ikut korupsi, kita dianggap sesat, dianggap bodoh, dianggap tolol, dijauhi seperti kumah. Kita kalau tidak mau berbohong, tidak mau berdusta, dijauhi. Kalau hal itu sudah terjadi di sebuah negeri, Allah akan menjanjikan. Allah sendiri akan menjanjikan. Kita belum ketemukan ayat-ayat yang bagaimana begitu murkanya Allah ketika suatu hal yang buruk itu menjadi hal yang biasa. Namun Allah memastikan ketika hal itu terjadi, hidupmu itu hanya percuma. Karena engkau tidak tahu lagi mana yang baik dan yang benar, mana yang jahat dan mana yang tidak. Yang penting kau mendapat kemuliaan berbagai macam cara kau halalkan, kemuliaan yang semu. Nanti itu terbuka itu ketika sangkakala. Berderet kejahatanmu itu diingatkan oleh Allah karena kau mendapat kitab aliyin. Sehingga tidak mungkin kepalamu itu berdiri tegak, itu tidak mungkin. Karena kitab aliyin yang ada di belakang itu seperti laksana gunung. Kau tanyalah kuli-kuli itu yang setiap hari bekerja, bagaimana susahnya itu mengangkat 100 kilo di punggung langkung, manggul dosamu yang sebesar gunung, berjalan seperti ular, merangkak merayap, sementara kau lihat itu sebang penghisapan itu jauhnya hanya setitik. Lalu kapan kau akan sampai di sana? Kalau kau tidak meyakini apa yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran, maka kau harus yakini bahwa kebaikan itu adalah suatu hal yang harus dijalankan oleh manusia. Jangan kebodohannya double. Udah KTP-nya hanya Islam dan kau menghalalkan segala cara. Kebaikan kau anggap percuma, kau tertawai, kau lecehkan, kau ludahi. Allah apa sih itu si Fulan? Tidak tahu apa-apa. Kita ini kalau nggak korupsi ini bawaan nggak ada yang mau kerja. Lah kau yang tolol. Kalau udah tahu bawahnya seperti itu, ya pecat semua, ganti yang baru yang mau bekerja tapi dengan cara yang baik. Tapi ini dunia mafia, Muhammad itu mafianya luar biasa menghadapi Abu Sufyan dan kawan-kawan. Tidak ada celah bagi dirimu, wahai manusia, ketika engkau mengadu argumentasi kelak di hari penghisaban. Tapi berat Allah. Kau belajar nggak dari Muhammad? Muhammad tidak memiliki siapa-siapa. Pelindungnya hanya seorang kakek, seorang paman, bahkan seorang janda dia pelindungnya. Bahkan ketika ketiga-tiganya tidak ada, aku yang akan melindungi dia dari segala keburukan-keburukan kemaksiatan manusia. Tidak ada celah bagimu untuk membela diri. Tidak ada. Karena tahu bagaimana liciknya manusia lah. Aku penciptamu. Aku yang menciptakan di ujung rambut sampai ujung kakimu. Engkau mau berlari dari kemana? Tidak akan mungkin, kurang. Aku ketika menciptakan dirimu, kuciptakan juga malaikat yang menjadi saksi, mencatat setiap amal perbuatanmu dari engkau sejak oa sampai engkau mati,
sampai engkau meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.